Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Raditya Sanjaya dengan NPM 223510087. Di sini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Bapak Rizky Akbar Ramadan dan Ibu Ausela Bella Pansa. Jurnal di sini berjudul Preventing Tampering of Android-Based Application Using OpenNet System Call, Case Study Signature Spoofing. Nah, eh, masalah utama di dalam jurnal ini adalah kerentanan pada standar API yang secara prosedural dapat dimanfaatkan peretas untuk tempering yang menyebabkan pembajakan dan pemasangan virus yang merugikan pengembang dan pengguna. Sebelumnya saya sudah membaca jurnalnya terlebih dahulu dan di sini saya hanya menyampaikan hasil reviewan saya. Nah, di sini saya simpulkan atau review saya itu penelitian itu dilandasi oleh tingginya angka penyalahgunaan perangkat lunak di Indonesia. Yang dimana Indonesia di sini pada statistik software ilegal ini menempati urutan kedua secara global dalam penggunaan program bajakan dengan tingkat 83%, sedikit di bawah Venezuela dengan tingkat. Aplikasi Android sangat rentan terhadap tampering, modifikasi ilegal yang bertujuan menyisipkan malware, memanipulasi fitur, atau menghapus sistem pembayaran. Masalah teknis yang diangkat adalah kemudahan peretas dalam melakukan reverse engineering untuk memahami logika kode dan melakukan signature spoofing. Di sini pengembang seringkali mengandalkan standar API yang prosedurnya mudah dimanipulasi. Selanjutnya, nah, di sini ada analisa kerentanan yang dimana ada 3 elemen kunci yang biasanya dieksploitasi oleh peretas. Ada standar API Java, APK Patch Java, dan OpenNet Function. Nah, sedikit saya jelaskan tentang standar API Java, APK Patch, dan OpenNet Function Lib. Standar API Java itu penggunaan package info untuk verifikasi tanda tangan yang sangat lemah karena data asli dapat diubah atau dipalsukan menggunakan alat atau framework tertentu. Nah, APK Patch atau Java Method itu peretas dapat melakukan hooking pada metode seperti get package codepad untuk mengalihkan sistem agar membaca file APK asli yang disimpan terpisah, sementara aplikasi yang sedang berjalan sebenarnya sudah dimodifikasi. Ini dilakukan dengan menginstruksi executable elf atau libart.so. Nah, di sini ada OpenNet Function. Pada tingkat native, peretas menginterpretasi proses OpenNet pada pustaka library lib.so untuk mengarahkan sistem menuju sertifikat palsu. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan metodologi dan solusi dari perancangan dan pengembangan sistem yang dilakukan. Untuk mengatasi celah tersebut, penulis merancang sistem keamanan tambahan menggunakan bahasa tingkat rendah. Poin utama solusinya itu seperti interaksi langsung dengan kernel, penggunaan native code. Nah, di sini saya akan menjelaskan interaksi langsung dengan kernel menggunakan syscall ASM untuk berkomunikasi langsung dengan kernel sistem operasi melewati jalur shared library lib yang sering menjadi sasaran hooking. Ini. Nah, dan kemudian penggunaan native code C atau C++ yang algoritmanya diimplementasikan melalui JNI, Java Native Interface, yang dikompilasi menjadi bahasa assembly. Kode ini jauh lebih sulit dianalisis atau didekompilasi dibandingkan kode Java yang diubah menjadi Smalley. Nah, di sini ada teknik tambahan. Implementasi mencakup bypass hidden API, inline hook, comment cell, dan pengguna algoritma hashing black to be untuk verifikasi integritas sertifikat. Nah, di sini ada implementasi dan pengujian. Saya
tadi kelewatan atau terlupa untuk membahas ini. Baiklah, saya akan membahas implementasi dan pengujiannya. Nah, dapat saya simpulkan, sistem yang dirancang mengalir melalui beberapa tahap, mulai dari pengambilan patch melalui sel, pembukaan file via OpenACSys hingga pembandingan hash sertifikat dengan signature asli yang diharapkan. Pengujian dilakukan melalui 4 skenario utama. Yang pertama itu ada tes 1, tes 2, hingga tes 4, serta uji penetrasi seperti replace original signature, hook APK patch, dan hook OpenAT. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini hasil pembahasan, hasil penelitian, atau hasil pengujian bisa dilihat pada tabel. Ada tes 1, tes 2, 3, dan 4. Nah, pada tes 1, standar API itu gagal bertahan, sistem menganggap aplikasi valid, padahal signaturnya telah di-spoof. Tes 2 dan tes 3, keduanya berhasil dikelabui melalui teknik hooking sehingga tidak mampu mendeteksi modifikasi ilegal secara konsisten. Nah, terakhir ada tes 4, merupakan satu-satunya metode yang berhasil mendeteksi integritas signature dengan akurat. Meskipun dilakukan dengan hooking dan spoofing, sistem tetap melaporkan hasil tidak valid pada aplikasi yang telah dirusak. Nah, hasil pengecekan metode Java pasca penyerangan menunjukkan bahwa jalur APK yang dikembalikan sistem tidak lagi sama dengan jalur yang diharapkan, membuktikan efektivitas serangan terhadap metode standar dan ketangguhan metode Syscall. Nah, kesimpulan akhir dari hasil reviewan saya, yaitu penelitian ini itu menyimpulkan bahwa penggunaan teknik Syscall terbukti sangat efektif dalam menghambat reverse engineering dan modifikasi ilegal pada aplikasi Android. Algoritma verifikasi signature yang dikembangkan tidak hanya akurat dan mendeteksi tampering, tapi juga efisien dan andal, tanpa memberikan beban performa yang berlebihan pada aplikasi. Baiklah, segitu saja reviewan saya dalam jurnal yang berjudul Preventing Tampering of Android-Based Application Using OpenAT System Call dengan studi signature spoofing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.